Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan Pak Hamim di pembelajaran tematik kelas 3, tematika subtematika perubahan wujud benda pembelajaran 1. Nah, sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Lamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya anak-anak di pembelajaran 1 kita akan mengetahui tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu dengan membaca wacana tentang perubahan wujud benda mencair, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan perubahan wujud mencair dengan tepat. Dengan mengamati resep, siswa dapat mengidentifikasi satuan berat baku yang digunakan dengan tepat. 3. Dengan mengamati jenis garis dan warna dari gambar, siswa dapat mengidentifikasi jenis garis dan warna sebagai unsur dekoratif dengan benar. Nah, di pembelajaran 1 kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda mencair. Yang kedua, satuan baku berat. 3. Karya dekoratif. Nah, yang pertama anak-anak kita akan belajar tentang kalian telah mengenal wujud benda. Nah, anak-anak sudah mengenal wujud benda kan? Yaitu ada benda padat, cair, dan gas. Nah, kalian juga telah mengetahui sifat-sifatnya. Nah, sekarang apa yang terjadi jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan dan diletakkan di udara terbuka? Nah, apakah benda-benda itu akan mengalami perubahan? Nah, benda itu ternyata dapat mengalami perubahan wujud jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan ya anak-anak. Nah, perubahan wujud apa saja yang akan terjadi? Perubahan wujud benda di alam merupakan tanda kebesaran Tuhan. Nah, marilah kita pelajari perubahan wujud di sekitarmu. Ayo membaca. Nah, kita akan membaca tentang bacaan mencair. Nah, hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat es krim berubah menjadi cair. Nah, mengapa hal itu terjadi? Ya, bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Nah, tentu saja lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Nah, begitu juga ketika kamu memegang coklat. Nah, lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Nah, karena anak-anak coklat itu meleleh karena terkena panas tanganmu. Nah, perubahan wujud dari padat menjadi cair itu disebut mencair atau meleleh atau juga bisa disebut melebur. Berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut. Oke, tadi kita sudah membaca tentang mencair. Nah, yang pertama, apakah yang dimaksud mencair, anak-anak? Ya, benar sekali. Mencair itu adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Nah, yang kedua, coba pernahkah kamu melihat proses mencair lainnya? Nah, pastinya anak-anak pernah ya melihat proses mencair selain tadi es batu yang mencair. Nah, misalnya saja apa anak-anak? Ya, misalnya pernah es di dalam es teh lama-lama akan habis karena berubah menjadi air. Selanjutnya yang ketiga, berikan contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari. Pasti ini di dalam kehidupan sehari anak-anak pasti banyak ya contoh proses mencair. Apa saja? Ya, yang pertama es batu itu mencair menjadi air. Selanjutnya,
Ya, ada solder, anak-anak. Solder yang melelehkan kawat timah atau tenol menjadi logam cair. Dan yang lain, ya, batuan yang mencair pada magma, panas di gunung berapi. Nah, ini gunung berapi yang meletus ya. Yang keempat ada lilin. Nah, saat anak-anak menyalakan lilin, lilin akan mencair karena dipanaskan. Nah, yang kelima, ada mentega yang mencair saat digunakan memasak. Biasanya digunakan oleh ibu-ibu saat memasak di dapur. Yang keempat, pada wacana di atas, proses mencair terjadi pada es. Nah, apakah proses mencair itu terjadi juga pada logam? Bagaimana anak-anak? Ya, ternyata proses mencair itu juga terjadi pada logam. Ya, proses mencair ini terjadi juga pada logam. Logam akan mencair jika dipanaskan. Kalau logam itu mencair itu disebut melebur ya. Kalau mencair pada logam itu disebut melebur. Oke, ini ada gambar apa? Ya, es batu. Tolong diamati anak-anak. Nah, ada gambar es batu yang mencair. Nah, ternyata es itu mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Ada juga besi atau logam itu dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhunya 600 derajat Celcius. Nah, ternyata anak-anak, setiap benda itu mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair itu disebut titik leleh. Nah, apakah kamu menyukai coklat, anak-anak? Ya, pastinya suka ya terhadap coklat. Nah, coklat itu termasuk makanan yang digemari oleh anak-anak. Nah, coklat mudah mencair jika disimpan di luar ruangan. Nah, perhatikan kemasan coklat di bawah ini. Nah, manakah coklat yang paling berat? Nah, ada coklat yang beratnya 120 gram, ada 60 gram, ada 70 gram. Berarti yang terberat yaitu berapa gram? Ya, yang 120 gram. Nah, hari ini Lani akan berulang tahun. Nah, Lani akan merayakan bersama teman-temannya. Ibu ingin membuatkan kue coklat untuk Lani. Oke, perhatikan anak-anak, kita akan belajar selanjutnya yaitu satuan baku berat. Ya, tadi kan kita sudah mengenal coklat. Nah, yang beratnya 120 gram. Nah, termasuk satuan baku yang mana ya? Nah, ternyata satuan baku itu artinya satuan standar yang umumnya digunakan di seluruh dunia, termasuk juga Indonesia. Nah, satuan baku berat yang sering digunakan di Indonesia adalah gram, ons, dan kilogram. Nah, tadi kita sudah menjawab yang 120 gram coklat ya, yang paling berat ya, berarti gram. Alat pengukur berat adalah timbangan. Oke, perhatikan bahan-bahan di bawah ini ya anak-anak, bahan untuk membuat kue coklat. Nah, ini ada bahan-bahannya untuk membuat kue coklat. Nah, tadi kita sudah belajar tentang satuan baku berat. Nah, tadi ada apa saja? Ada gram, ada ons, ada kilogram. Berarti yang masuk satuan baku yang kita akan menuliskan pada resep itu yang termasuk satuan baku adalah ya 200 gram gula tepung, ada juga 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, ada 1 kg coklat masak. Nah, ternyata ada juga satuan yang
digunakan pada resep itu yang tidak baku? Dapatkah kamu menemukannya? Berarti yang selain gram, ons, dan kilogram. Berarti yang mana? Ya, ada butir, ada sendok teh. Nah, itu termasuk. Berarti ada 8 butir kuning telur, setengah sendok teh garam, 5 butir telur, dan 1 sendok teh baking powder. Nah, itu termasuk bukan satuan tidak baku. Yang satuannya tidak baku. Oke, selain kue coklat, Lani membuat minuman es buah. Nah, anak-anak, minuman segar yang berisi buah-buahan dicampur dengan es. Nah, bantulah Lani menimbang bahan-bahan untuk membuat es buah. Oke, perhatikan anak-anak, ini ada gambar sirup. Oke, Lani membuat sirup untuk membuat es buah. Nah, beratnya 1 botol sirup itu ada 600 gram. Nah, berapa gram berat dari 3 botol sirup? Oke, 1 botol itu 600 gram. 3 botol ada, ya, 3 dikali 600 sama dengan 1800 gram. Jadi berat dari 3 botol sirup adalah 1800 gram. Oke, buah yang digunakan untuk membuat es beraneka ragam, perhatikan berat buah pada timbangan. Nah, berapa gram berat semua buah tersebut? Ya, 20 gram ditambah 35 gram sama dengan 55 gram. Jadi buah manakah yang timbangnya paling berat? Yaitu buah apel. Oke, ibu membeli 5 kg gula pasir. Gula pasir digunakan untuk memasak kue 3 kg. Kemudian gula pasir digunakan untuk membuat es buah 1 kg. Berapa kilogram sisa gula pasir? Oke, kalimat matematikanya 5 kilo dikurangi 3 kilo dikurangi 1 kilo. Berarti 2 dikurangi 1 kg sama dengan 1 kilogram. Yang keempat, Lani membeli 750 gram jeruk medan. Kemudian jeruk medan dipakai untuk campuran es buah. Jeruk yang tersisa 530 gram. Berapa gram jeruk medan untuk membuat es buah? Kalimat matematika 750 gram dikurangi 530 gram sama dengan 220 gram. Jadi jeruk medan untuk membuat es buah sebanyak 220 gram. Untuk campuran es buah, Lani membuat 6 kantong leci, setiap kantong beratnya 250. Berapa gram berat seluruh leci yang diberi Lani? Oke, 6 kantong leci berapa gram? Jadi 6 kantong itu leci 250 ditambah sampai 6 kali sama dengan 1500 gram. Ada cara lain, 6 dikali 250 sama dengan 1500 gram. Oke, perhatikan ini adalah gambar apa? Ya, ini adalah gambar es. Nah, bukan es ya, ini adalah salju. Nah, di negara-negara yang mengalami 4 musim, saat musim dingin tiba akan turun salju. Nah, salju juga akan mencair anak-anak, begitu ganti musim semi. Nah, tahukah kamu bahwa setiap butiran salju itu membentuk ya ciri yang khas? Kamu akan melihat butiran salju yang bentuknya berbeda-beda. Bentuknya berbeda-beda jika dilihat di bawah mikroskop seperti tadi. Nah, seperti ini gambarnya. Sangat indah, bukan? Oke, kamu dapat menghasilkan karya seni. Untuk itu, kamu harus menggabungkan antara garis, bentuk, dan warna. Dengan demikian, hasilnya menjadi harmoni yang indah. Nah, seperti ini anak-anak. Ada gambar segitiga, ada gambar lingkaran. Oke, ternyata ada beragam warna, diantaranya warna primer. Misalnya merah, kuning, dan biru. Nah, juga itu.
garis itu adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Nah, bentuk juga dapat bermacam-macam, ada juga bentuk bulat, persegi, tidak beraturan, dan sebagainya. Oke, warna itu terbagi menjadi 3, yaitu ada warna primer, ada warna sekunder, ada warna tersier. Nah, warna primer contohnya merah, biru, dan kuning. Warna sekunder adalah campuran dari 2 warna primer. Contohnya oranye, ungu, dan hijau. Nah, warna tersier contohnya gabungan dari campuran 3 warna antara warna primer dan warna sekunder. Atau warna sekunder dengan warna sekunder. Oke anak-anak, kita tadi sudah belajar mengenai perubahan wujud. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa saja? Tadi masih ingat? Ya, tentunya tadi kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda, yaitu dari apa? Dari padat menjadi cair, itu disebut mencair ataupun meleleh atau juga melebur. Nah, yang kedua, satuan baku adalah satuan standar. Apa saja tadi? Ada gram, ada ons, ada kilogram. Nah, yang ketiga, kita juga belajar mengenai unsur-unsur karya dekoratif. Ada garis, ada bentuk, ada juga warna. Nah, tadi warna ada 3. Ada warna primer, ada warna sekunder, ada juga warna tersier. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.